Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, untuk di bagian selanjutnya, pelajaran teks laporan hasil percobaan bagian 2 ini, itu menindaklanjuti dari teks laporan hasil percobaan yang pertama. Kalau yang pertama itu pembahasannya tentang pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Nah, kalau bagian kedua ini kita bahas tentang struktur dan unsur kebahasaan. Ini dari kelas 7 bahkan ibu sudah nerangin yang namanya struktur dan unsur kebahasaan. Tapi berbeda teksnya. Jadi setiap teks, setiap tulisan yang ada dalam bahasa Indonesia itu punya yang namanya struktur, bagian-bagian teks, dan unsur kebahasaan atau bahasa yang digunakan teks tersebut. Jadi punya masing-masing gitu. Nah, kalau kalian lupa, ibu jelasin lagi nih tentang tujuan. Tujuannya teks laporan percobaan intinya untuk melaporkan apa yang sudah kalian amati dan penelitian kalian tulis, itu bentuknya laporan, dan laporan itu yang dibilang teks laporan hasil percobaan. Tujuannya untuk biar sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan percobaan itu sebagai alat juga untuk ilmu pengetahuan kita, menambah informasi pastinya. Sedangkan teks laporan sendiri artinya adalah suatu teks yang ditulis dari hasil pengamatan dan percobaan. Jadi gak boleh dibuat-buat, tidak boleh dikarang-karang seperti cerpen, tapi harus sesuai dengan faktanya. Oke, kita lanjut nih. Itu bagian 1. Kita lanjut langsung bagian 2. Di sini siswa mampu memahami struktur teks laporan percobaan. Kalian bisa sambil dilihat LKS-nya tentang bagian struktur teks laporan hasil percobaan. Lalu nanti juga kalian juga bisa lihat setelah ibu membahas struktur, kalian bisa lihat di LKS juga tentang pembahasan unsur kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Nah, struktur itu apa sih? Struktur artinya bagian. Lalu, jika struktur teks laporan hasil percobaan, maka artinya bagian-bagian teks hasil percobaan. Kita analogiin atau kita umpamain nih kayak manusia. Manusia itu punya bagian kan, dari tubuhnya bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian atas itu terdiri dari apa sih? Mata, hidung. Ya sering banget ibu bilangin kalau bagian atas manusia pasti itu. Bagian tengahnya isinya apa? Identiknya apa kalau dibilang bagian tengah tubuh manusia? Yaitu apa? Perut, terus tangan, dada, terus apa lagi? Hati dan sebagainya. Itu bagian tengah. Terus kalau kita bisa lihat bagian bawah manusia itu terdiri dari apa sih? Dari kaki, paha, tumit, lutut. Nah, itu bagian bawah. Nah, sedangkan bagian-bagian teks laporan hasil percobaan itu kita lihat nih, ada di situ struktur teks laporan hasil percobaan, ibu singkat tulang hasi. Itu artinya tujuan serta alat dan bahan, sama seperti yang di LKS. Lang artinya langkah-langkah, H artinya hasil, si itu simpulan. Tujuan itu kepanjangan dari tujuan alat dan bahan. Jadi kalau kalian mau nulis teks laporan hasil percobaan atau mengetahui struktur teks laporan hasil percobaan, yang bagian atas itu adalah tujuan alat dan bahan. Jadi tujuannya apa nih? Kita misalnya membuat taplak meja seperti yang dibahas. Tujuannya adalah biar memanfaatkan barang bekas agar menjadi barang yang berguna lagi, itu tujuan. Bu, judul masuk tujuan gak masuk. Jadi dari judul, pengantar, dan tujuan tuh sampai bagian bernilai serta bermanfaat itu masuk ke tujuan. Baru alat dan bahan.
alat dan bahan di situ kalian bisa lihat 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas jangka. Nah, itu alat dan bahan. Bedanya alat dan bahan apa sih, Bu? Alat itu sesuatu yang digunakan bisa berulang-ulang kali. Seperti di situ ada jangka, pensil, gunting, ya kan? Sedangkan bahan sesuatu yang bisa hanya kita gunakan sesekali. Misalnya contohnya kertas, ya kan? Kertas itu sekali pakai. Kita udah coret-coret, ya udah kita ganti baru. Sama kayak misalnya kita buat nasi goreng nih. Alatnya penggorengan, sodet, tapi bahannya apa? Bahannya nasi dan bumbu gitu ya. Lalu ada langkah-langkah. Langkah-langkah berarti isinya cara-cara membuat taplak meja seperti apa. Ya, diungkapin lah dari awal sampai akhir. Kalau di situ langkah-langkah dalam membuat taplak meja, 1, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Terus yang kedua, tempelkan pada bagian perca, kemudian jiplak. 3, jahit pinggiran, kemudian tarik lalu ditali. 4, langkah berikutnya rangkai dan sebagainya. 5 sampai seterusnya. Nah, itu langkah-langkah. Hasilnya apa? Hasil dari membuat teks laporan hasil percobaan kamu ungkapin di situ. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja di ruang meja makan maupun bisa di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkan sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Nah, itu kan hasilnya kan, berarti dari taplak meja itu dari bahan bekas kamu bisa buat menghias rumah sendiri, bahkan kamu bisa menjualnya kembali ke orang-orang sebagai peluang usaha. Lalu kesimpulannya apa, Bu? Tadi si atau kesimpulan itu sama aja ya, akhir atau bagian penutup dari teks laporan percobaan. Kesimpulannya di situ, membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaan sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Nah, di situ kesimpulannya hampir mirip kan sama hasil. Tapi di sini lebih kayak ada saran dan nasihatnya. Jadi di situ dibahas bahwa nggak gampang kok, nggak sulit kok untuk buat lapak meja dengan bahan-bahan yang sederhana. Tapi kamu harus berlatih. Nah, itu sarannya. Jadi bagian penutup itu ngambil dari simpulan, tapi kamu juga ngasih saran. Itu identik dengan yang namanya simpulan atau kesimpulan ya. Lalu diingat tuh ya, tulang hasi, tujuan, langkah, hasil, dan simpulan. Itu merupakan struktur teks laporan percobaan. Masuk selanjutnya adalah unsur kebahasan teks laporan percobaan. Oh iya, kalau Ibu mau kasih gambaran nih sedikit. Bu, kenapa sih kita harus belajar teks laporan percobaan? Kalian pasti pernah dong nonton tutorial di YouTube. Nah, tutorial di YouTube itu awalnya dari mana? Awalnya dari teks laporan percobaan. Langkah-langkahnya seperti apa, bagian-bagiannya apa, alat-alat dan bahan. Cuman bentuk langsungnya kesehariannya yaitu tadi video tutorial. Kenapa Bu dia nggak pakai teks, ya ribet dong. Gitu. Kalau dia harus pakai teks, jadi dia menghafal cara-caranya. Gitu. Fungsinya apa? Biar orang tahu yang melihat dia cara buat taplak meja gimana, cara buat slime gimana, cara buat bakso atau makanan yang lagi viral seperti apa, kan pasti banyak banget tuh, kalian bahkan sudah melihatnya mungkin ya. Oke, semoga paham nih sampai sini. Jadi kalau misalnya masih belum paham bisa via chat ke Ibu ya. Selanjutnya ada yang namanya unsur kebahasan teks laporan percobaan. Unsur teks laporan kebahasan percobaan tuh pertama ada antonim dan sinonim. Artinya unsur kebahasan teks laporan percobaan menggunakan kata-kata yang bersifat antonim atau sinonim. Antonim itu sudah dari SD bahwa artinya lawan kata atau perlawanan kata. Sinonim itu persamaan kata. Contohnya nih katanya gelap dan terang.
Contohnya sinonim, luas dan lebar. Tapi kita nggak nemuin cuman hanya sebagai kata doang. Tapi kita nemuin di dalam teks laporan percobaan itu bentuknya kalimat. Contohnya, misalnya kamu bikin percobaan kacang hijau yang biasa dilakukan tuh, pasti pernah nyobain kan. Contoh kalimatnya dalam kata gelap dan terang. Kacang hijau yang ditaruh dalam ruang gelap akan tumbuh menjalar. Sebaliknya, kacang hijau yang ditaruh tempat terang akan tumbuh ke atas karena terkena matahari. Kalau ibu tanya dalam teks laporan tersebut atau kalimat teks laporan percobaan tersebut mana yang antonimnya, yaitu gelap dan terang. Sedangkan sinonim kalimatnya adalah dalam percobaan kali ini kita membuat lahan yang luas dan tempat yang lebar untuk menanamnya. Kalau ibu tanya sinonimnya mana? Luas dan lebar. Selanjutnya, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu artinya rumit. Jadi kalimat kompleks itu kenapa dibilang rumit? Karena dia biasanya terdiri dari 2 kalimat yang dijadikan satu. 2 kalimat itu terdiri dari yang namanya induk kalimat dan anak kalimat, atau yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kenapa majemuk bertingkat? Karena dia tidak dalam satu waktu yang sama. Contohnya kalimatnya, tangan bisa mengelupas dan iritasi jika terkena air raksa karena bersifat panas. Nah, ini kan kalimat saran. Tangan bisa ngelupas dan iritasi jika terkena air raksa karena bersifat panas. Kenapa dia tidak waktu yang sama? Karena kan di sini sifatnya cuma mengingatkan kalau tangan kita bisa ngelupas karena air raksa yang panas. Tapi itu jika nanti, ya kan, berarti bukan waktu yang sama tuh. Nah, itu yang dibilang bertingkat. Karena di situ ada kata jika dan karena. Untuk induk kalimatnya, berarti yang sifatnya di awal. Tangan bisa mengelupas dan iritasi, itu induk kalimat. Sedangkan anak kalimatnya mana? Jika terkena air raksa karena bersifat panas, itu anak kalimat. Ya. Terus yang selanjutnya, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi itu ada yang koordinatif, ada yang subordinatif. Kalian bisa bedain tuh di situ. Kalau konjungsi koordinatif, keadaannya sederajat. Kalau konjungsi subordinatif, tidak sederajat. Contoh kalimat yang tadi di atas, tangan bisa mengelupas dan iritasi jika terkena air raksa yang bersifat panas. Itu contoh dari subordinatif karena tidak satu waktu yang sama. Nah, kalau untuk contoh lainnya, dia melakukan percobaan menanam kacang hijau dan kacang tanah tadi pagi dalam pelajaran biologi. Di situ ada kata dan, kata hubung dan. Berarti dia menanam kacang hijau dan kacang tanah dalam satu waktu yang sama. Atau contoh lain misalnya, saat ini saya bingung mau makan soto atau bakso. Nah, itu berarti dalam satu waktu yang sama juga. Itu yang dibilang koordinatif. Intinya kata hubung koordinatif itu kayak contoh di bawah di situ. Ada dan, atau, sedangkan, kemudian, padahal, melainkan, dan sebagainya. Intinya dalam satu waktu yang sama, dalam satu kalimat yang sama itu sederajat. Sedangkan subordinatif itu beda waktu. Contoh lainnya, tanaman kacang hijau akan tumbuh dengan baik jika waktu menanam ditaruh di tempat yang terang. Nah, ini ada kata jika sama kayak yang di atas dicontohin, berarti tidak dalam waktu yang sama. Kata hubung lain untuk subordinatif itu ada jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis artinya kata yang memiliki arti khusus dalam bidang pengetahuan dan keahlian. Contoh, misalnya biologi, ya kan, dia banyak menggunakan bahasa-bahasa Latin kayak fotosintesis, terus apalagi ya, dikotil, monokotil, itu kan cuman kita bisa dengar dan biasa kita sebutkan di bidang IPA, ya kan. Di bidang lain nggak ada, yaitu karena tadi punya
yang namanya istilah khusus untuk melambangkan sesuatu di dalam bidang ilmu biologi. Sama yang sifatnya umum. Contoh nih, istilah umum dan istilah khusus di situ ada. Kalau istilah umum, suatu kata yang penggunaannya serta maknanya terbatas pada bidang pengetahuan dan ilmu tertentu. Tadi aritmatika itu ilmu matematika, fotosintesis ilmu IPA, ya kan? Oh, ini terbalik ya. Jadi itu maksudnya tabelnya terbalik. Contohnya sama artinya. Contoh aritmatika dan fotosintesis itu merupakan contoh dari istilah khusus. Sedangkan contoh tentang kecerdasan, emosi, apotik, dan lain-lain itu merupakan istilah umum yang biasa digunakan di bidang manapun. Misalnya pembeda lain nih, Bill Gates memiliki kecerdasan yang luar biasa hingga mampu seperti sekarang. Nah, kecerdasan itu kata yang mewakilkan arti bahwa dia punya otak yang luar biasa, otak yang baik gitu kan. Itu bisa digunakan di bidang manapun, di bidang IPA, di bidang matematika, semua bisa menggunakan kata yang namanya kecerdasan. Itulah yang dibilang istilah umum, sedangkan istilah khusus tidak bisa digunakan di bidang manapun, dia cuman satu bidang saja. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah artinya atau yang dibilang kalimat imperatif yang biasa ditandai dengan tanda seru. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda seru pun tidak apa-apa. Yang penting dia sudah menggunakan yang namanya kata perintah. Contohnya di sini. Masukkan adonan terigu ke dalam wadah, kemudian aduk sampai rata. Nah, berarti itu suatu perintah. Kata-katanya di mana? Masukkan. Adanya di mana, Bu? Kalau di teks laporan percobaan, adanya di langkah-langkah. Tapi tidak pakai tanda seru. Boleh. Gitu. Yang penting dia sudah mewakilkan kata perintah. Selanjutnya ada kata ajakan atau perintah ajakan, ada identik dengan kata ayo sama marilah. Contoh di situ adalah ayo kita mulai membuat slime dengan harga murah. Terus ditandai tanda seru. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ayo kita mulai membuat slime, itu bisa. Terus yang selanjutnya perintah larangan. Contohnya, jangan memasak seafood terlalu lama karena akan menyebabkan daging alot. Nah, itu perintah yang sifatnya larangan. Ada kata jangan, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga larangan. Tapi bentuknya juga perintah. Perintah yang sifatnya larangan gitu ya. Selanjutnya, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan sendiri artinya kata yang menunjukkan jumlah atau ya, bukan tahu, atau urutan dalam suatu deretan. Contohnya, misalnya di langkah-langkah ada masukkan air sebanyak 200 ml. Bilangannya mana, Bu? Yang 200 ml. Terus yang nomor 2, pada adukan kelima, nah berarti ada urutan. Jadi ada urutan dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Itu juga merupakan kata bilangan. Angkat adonan makanan tersebut, gitu yang dibilang kata bilangan. Oke, sekian penjelasan untuk materi teks laporan percobaan bagian 2 tentang struktur dan unsur kebahasan teks laporan percobaan kali ini. Kalian bisa samain yang Ibu jelasin dengan yang ada di buku LKS kalian. Jadi pelajarin sama-sama dari situ dan dari video ini. Kenapa? Karena nanti setelah itu akan ada ujian, ya. Ujian kayak ulangan biasa, tapi nanti bentuknya gimana nanti Ibu akan share di minggu selanjutnya. Kalian cukup pelajarin dulu. Oke. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Lupa. Jangan lupa kalau memang ini disimpan di YouTube, like dan subscribe ya. Biar Ibu semangat lagi belajar
untuk bikin video lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.